Selamat pagi teman-teman semua yang suka ngikuti main sepeda. Ini live stream Senin pagi jam 4.50 pagi, Senin tanggal 26 Februari 2024. Karena kita sekarang ada di lokasi start Surabaya Town Square. Lokasi start East Java Journey kedua tahun 2024. Start untuk yang 1.500 km. Jadi mereka akan mulai start 10 menit lagi. Jadi banyak peserta sekarang sedang melakukan persiapan akhir, jadi kita akan langsung melihat mereka, lalu setelah itu nanti kita akan bahas soal rutenya dan lain-lain. Jadi ini kumpulan sepeda-sepedanya, sebagian masih menjalani scrut, nanti kita jelaskan apa itu. Dan dari sini kita lihat siapa yang 1.500 kilo ini ngejar waktu cepat dan siapa yang akan mencoba menikmati rute. Bisa dilihat dari sepedanya teman-teman. Kalau mereka yang ngejar cepat itu kayak Om John Bumiharjo, ini Wednesday aja 5-nya, lihat 1.500 kilo, COT-nya Senin sampai Minggu, berarti seminggu. Tasnya hanya top begini sama kecil di belakang. Berarti kan niat nggak berhenti banyak ini, niat nggak bawa apa-apa ini. Dia ngejaringan, nggak pakai aerobar, benar-benar ngejaringan, berusaha cepat mungkin. Rata-rata yang bintang-bintang ultra, rata-rata seperti itu. Tapi teman-teman yang ingin menikmati rute atau misalnya memastikan semuanya lengkap dan lain-lain, biasanya sepedanya tuh lengkap, maksudnya tasnya banyak, tas belakangnya itu 10 liter atau lebih, top tube, lalu down tube, lebih lengkap lagi perlengkapannya. Tapi kalau mereka yang ngejar-ngejar waktu, ingin finish dalam waktu 3 atau 4 hari, ya kira-kira perlengkapannya seperti ini. Tasnya minimalis banget. 1.500 kilo loh ya, 7 hari cuma bawa ginian, bisa nggak Anda seperti itu? Ya, itu namanya manusia nggak masuk akal. Jadi kita sekarang ke lokasi garis start. Jadi kalau kita lihat, siap. Selamat pagi Pak. Pagi. Ini kok sudah siap-siap di depan nih. Maaf Pak siapa? Pak Dwi. Pak Dwi. Malang. Dari Malang. Ya, ini sudah siap targetnya? Siap 300 jalan per hari. Seminggu selesai ya? Ya. Seminggu selesai. Pokoknya sesuai COT ya. Ya. Nah, ini sesuai COT. Good luck Pak ya. Selamat menikmati. Jadi nanti startnya di sini. Karena kita di kota Surabaya, jadi teman-teman nanti startnya nanti ada pengawalan sampai batas kota, baru nanti dilepas. Karena memang ini hari Senin bertemu dengan berangkat sekolah dan berangkat kerja nanti. Walaupun startnya jam 5 pagi. Jadi nanti area start, kalau kita lihat banyak yang sibuk di sana. Kenapa? Karena semua peserta sebelum start sepedanya harus seperti balap mobil atau balap motor, harus menjalani scrutinering. Jadi harus dicek sesuai regulasi atau tidak, bannya minimal 28 mm atau tidak. Kemudian lampunya 2 di depan, 2 di belakang, safety equipment-nya semua dicek oleh panitia. Karena kalau nggak boleh start. Jadi ya ini, kalau udah senyum tandanya udah siap start ini. Ya. Insya Allah. Mas siapa? Agus Amir Dari Bontang Kaltim. Bontang Kaltim teman-teman ya. Kayak di Bontang nggak ada tempat bolang Pak gitu. Oke, sip. Wah, ini banyak persiapan akhir. Kita lihat, kelihatan dari sepedanya ada yang pakai aerobar, siap begini, ada yang kosongan seperti Om John tadi, ada yang tas-tasnya lengkap, dan lain-lain. Jadi ya kita siapkan, jadi sebelum masuk itu ada scan dulu pakai app main sepeda untuk check-in, kemudian dicek oleh kru kita untuk scrut memastikan sepedanya sesuai regulasi. Startnya mulai jam 5, tapi pada dasarnya bebas, mau ngefur berangkat jam 6, mau ngefur berangkat 5.30 itu terserah masing-masing peserta, tapi start dimulai jam 5 pagi. Jadi ini di sini agak gelap, jadi kita mungkin cari beberapa peserta, beberapa kru main sepeda juga sudah mulai mewawancarai para peserta ini. Kita masih menunggu ini karena bintang-bintangnya biasa, kalau superstar biasanya datangnya yang terakhir-terakhir kan. Jadi aturannya teman-teman, apakah itu boleh disc brake atau rim brake, dua-duanya boleh. Tapi kalau rim brake ada aturan khusus dari panitia, dari main sepeda, harus menggunakan wheelset alloy untuk alasan safety. Karena kan kalau hujan, naik turun, apalagi kita ada gravelnya, makanya kita menerapkan aturan itu. Bukan karena kita cerewet, tapi tujuannya adalah karena finish yang utama adalah di rumah. Jadi event boleh ekstrim, tapi safety dan lain-lain harus yang utama. Jadi semua rute sudah kita cek sendiri, saya termasuk ngecek rutenya juga, naik sepeda, dan kita sampai beberapa hari sebelum start, panitia kita keliling lagi memastikan tidak ada perubahan rute, jalan-jalannya aman dan lain-lain. Jadi itu yang kita lakukan, jadi moga-moga teman-teman ini bisa menikmati rutenya lah. Oh itu Om Cepu itu, ini Rudi Cepu, mungkin yang bersepeda mungkin sudah kenal.
Nah, ini termasuk golongan yang ngejar. Ini golongan minimalis ini berarti. Ini yang ngejar berapa hari selesai? Targetnya hari apa? 4 hari lebih sedikit finish 1.500 kilo. Tahun lalu partneran juara yang pair, tahun ini pengen sendirian dia gitu. Karena suka menyendiri ya Om. Betul. Siap-siap. Lo nggak pakai aerobar? Enggak. Kenapa? Nanjak terus. Nanjak terus. Oh iya. Lumayan terbatas 1 kilo, 1 kilo setengah lah. Jadi kalau nggak pakai aerobar hemat 1,5 kilo. Ya. Oh, jadi itu yang logikanya Om John tadi, Om Cepu sama. Jadi kelihatan siapa yang pengen cepat sama yang pengen nyaman gitu. Wah ini Pak Idris ini dari Papua ini. Siap. Ini selalu Siap. ikut setiap event yang diselenggarakan main sepeda. Datang dari Jayapura, selalu ikut. Support Luar biasa. untuk main sepeda. Support atau main sepeda atau cari alasan untuk pergi, Pak? Sepertinya itu. Sepertinya itu. Oh ya ini dibocorin kalau ke Jayapura cari restoran Mujair, cari tempatnya Pak Idris nanti di sana. Siap. Wah ini mungkin yang suka nonton cycling di YouTube familiar, Om Janu ikut lagi tahun ini. Pernya mana? Oh, ada Gawai. Kok pernya ikut ngeper ke sini? Udah siap. Nah, ini pakai aerobar berarti kejar nyaman. Pasukan nyaman ini. Pasukan nyaman. Ada target berapa hari atau sudah bikin plan? Stop di mana segala macam? Yang penting selamat aja, Om. Yang penting selamat. Kamu mau nggak mau ikut kan? Bener. Udah. Ya ini tahun lalu ikut 1.200, tahun lalu kan Hamin 2 sudah finish kan ya? Sabtu pagi. Sabtu pagi. Oh, Hamin 1 tapi pagi ya. Subuh ya. Ya kadang-kadang kalau cari jam finish tuh cari yang prime time Om. Jadi banyak yang nonton. Kalau finish subuh nggak ada yang tahu. Ada yang tahu. Jadi kalau misalnya mau finish subuh, kita makan dulu, finish ketika ada orang aja gitu. Banyak yang teman-teman tuh yang finishnya jam 2 pagi, 3 pagi salah. Finish itu ketika banyak orang. Jadi ada yang nyambut. Kohai, mungkin familiar teman-teman di main sepeda, usia 74 tahun. Usia 74 tahun ngomong ke saya, Mas saya pengen ikut yang 1.500, mati aku. Kohai kan nggak boleh sendirian, jadi kita harus carikan partner dan partnernya banyak yang ngepir. Ngepirnya bukan karena takut ikut 1.500, enggak. Takut kalah cepat sama Kohai. Jadi pasangannya dari main sepeda sendiri Mas Adit. yang tim dari main sepeda yang ikut sekaligus jadi panitia di jalan. Sekaligus jadi panitia di jalan. Ya ini peserta. Kenapa? Semoga kuat. Zaki Wardana. Itu Garmin maunya di sana, aku taruh di sana. Aku ambil. Iya, siap. Garmin maunya di meja di Ani tadi. Ya. Zaki finisher kelima Trans America Bike Race. Ya buat dia EJJ gini latihan lah buat dia lah. Latihan awal tahun. Betul, Mas. Nah, ini masih pakai aerobar ini. Banyak jago-jagoan yang lain nggak pakai aerobar. Kenapa? Antisi sapi. Antisi sapi untuk ya jaga-jaga aja lah. Oh, kan lebih nyaman buat istirahat. Betul, ya. Iya. Ya, karena tahun lalu sempat cedera Karena juga. nggak ada drop back kan, jadi ya udahlah, lebih baik pakai aja lah. Pakai aja. Iya. Kalau ada apa-apa nanti tinggal kirim kan. Wah, Kapotin turun kirim. Hati-hati. Nah, ini mungkin perempuan cyclist paling ekstrim di Indonesia dan nggak ada duanya karena nggak ada yang mau jadi yang kerja seperti Nah, dia, iya. Mbak Patricia. Peserta cewek cuma satu. Peserta cewek tahun ini ngepir cuma satu dan dengan sepeda bambu luar biasa. Semua yang cowok di sama Mbak Patricia. Lambang cinta lingkungan kita pakai. Iya. Targetnya ada target atau Sabtu lah ya kalau bisa. Hamin 1 teman-teman. Sabtu. Hamin 1. Jadi kalau nanti hari Sabtu teman-teman pengen nunggu Mbak Patricia datang ke sini, datang ke Sutos, tungguin dia finish di sini. Dan aku tetap bawa 2 tracker. Bawa 2 tracker, 1 dari panitia, 1 dari suami. Selamat Yo. Mbak, hati-hati, lancar di jalan. Doain lancar selamat di jalan. Ini dia Hendy dari Bontang lagi. Wah ini berani mati kalau yang ini. Siap. Tetap semangat. Tetap semangat. Jangan semaput. Jangan semaput. Dari Bontang. Ya beberapa peserta masih menjalani screening. Kita lihat di sana ya. Kita lihat ada kita sediakan mekanik. Jadi mungkin adjustment last minute harus dilakukan peserta.
Kadang-kadang kan kalau mau event tuh ada saja, sesiap apapun kita itu ada aja gitu. Saya ingat waktu mau ikut Unbound Gravel dulu sampai ke tempat agak komputer saya ketinggalan di hotel, balik dulu ke hotel ngambil. Jadi ada aja yang bikin kita mungkin karena excited, karena kita deg-degan itu kadang-kadang ada aja. Jadi ini setelah lagi kita akan start. Jadi kita akan cari siapa-siapa lagi di sini. Banyak teman-teman juga yang datang nonton, pengen lihat orang-orang nggak masuk akal ini. Satu-satunya Sri Kandi. Odeng ya? Ya. Odeng dari Samarinda, siap. Nah, kita mau diajakin rute maut di Samarinda nanti ya. Cari waktu ya. Ini start yang di depan biasanya pengen nge-break. Kalau startnya di depan tandanya nanti begitu patwalnya minggir breakaway. Habis itu ditangkap. Pengen difoto. Wah. Pak Budi. Ya. Barusan berapa 2000 kilo? Oh ya, Ya, udah. dari Malaysia ke Thailand ya. Iya. Nah, jadi buat dia 1.500. Tapi tanya. Alina dari Honda Surabaya Center. Dari Om John, Om Heru sebelah sana. Perinya mana Mas? Oh, perinya di belakangnya. Sudah formasi dari awal ya. Kan aturannya 1.500 tidak boleh drafting kecuali dengan perinya masing-masing. Jadi kelihatan formasinya nanti seperti apa itu nanti. Ini udah mau start ya? Kita minggir dulu. Kita start dulu ya. Putus sama Bu. Oh ya, Bu ini dari Honda Surabaya Center. Terima kasih pagi-pagi ikut bangun. Di sini. Buat teman-teman peserta Java Journey 2024 mana suaranya dong? Yang kenceng dong. Teman-teman nantinya akan menempuh jarak sejauh 1.500 km. Checkpoint pertama ada di Banyuwangi. Saya nyetat dulu ya, izin. Checkpoint kedua nanti di Kota Blitar dan checkpoint terakhir ada di Madiun. Kamu aja. Oh iya. Teman-teman, terima kasih sudah ikut Ice Java Journey tahun ini dan ingat finish yang utama adalah di rumah dan selamat menikmati tanda kutip rutenya. Berapa elevation gain? 14.000, 12.000, 1.500 kilo, 14.000 elevation gain. Jadi ya enjoy. Dan kita tunggu di sini finish, kita tunggu perjalanan kalian akan dipantau teman-teman sedunia berarti. Jadi sekali lagi terima kasih, tepuk tangan buat semuanya. Silakan posisinya. Siap? 1, 2, 3, go! Bapak Trisya ngepur. Wah. Ngepur. Kita lihat dari OJK. Wah, ngepur. Yang memang tidak harus start jam 5 karena mereka semua pakai map, tahu rutenya. Jadi mungkin kalau misalnya berangkat jam 6 pun nggak apa-apa. Yang penting kan COT-nya ketika finish. COT-nya adalah hari Minggu, tanggal 3 Maret, jam 9 malam. Selamat berangkat Bapak Trisya, hati-hati. Ayo Bembeng. Bembeng terakhir, nge-4 dia Bembeng. Bembeng mau ikut Transkontinental tahun ini di Eropa, 4.000 kilo dari mana kemarin? Dari Roubaix Prancis ke Istanbul. Wah, ada yang nge-4 lagi. Masih banyak di sana yang nge-4. Baiknya ini dari Honda Surabaya Center, dari Honda Mobil nanti akan jadi support kita juga. Jadi ada 3 mobil Honda BRV terbaru yang nanti akan keliling bersama peserta. Selain mengawasi juga itu jadi kuis buat teman-teman semua gitu. Bukan hanya untuk peserta. Cari mobil BRV di panjang rute itu, cari mobil BRV yang ada stiker logo East Java Journey. Karena kalau Anda motret itu menangkap mobil itu di jalan, Anda posting, Anda bisa dapat hadiahnya. Ada hadiah dari Honda Surabaya Center. Terima kasih banyak ya. Itu nanti ini mobil terbaru kan ya? Iya, terbaru. Ini edisi N7X yang baru saja diluncurkan. Baru saja diluncurkan. Jadi mobil ini benar-benar baru dan mereka ada 3 biji keliling. Kalau Anda lihat race map itu ada kelihatan Honda yang mana gitu. Nanti kalau Anda tinggal di situ atau dekat di situ, cari mobil itu.
kalau Anda berhasil memotret mobil itu, selain memotret peserta, nanti ada hadiahnya Mbak ya? Ada hadiahnya, di-upload di Instagram, jangan lupa. Di-upload di Instagram, jangan lupa. Nanti kalau penasaran, lihat di Instagramnya Main Sepeda atau Honda SBY Center. Yes. Nanti di situ bisa Anda lihat cara mainnya seperti apa. Tapi cari mobil Honda BRV N7X 7X. yang baru itu. Yang baru. Keliling ada logonya Is Java Journey ya. Makasih Mbak Inga, makasih Thank you, banyak. thank you, Mas. Terima kasih banyak Iya, sobatnya. thank you. Jadi kita sekarang kita lihat rutenya ya. Jadi ini akan nyala terus sampai finish. Jadi ini sudah, kalau kita lihat sekarang sudah 2 menit 29 menit race-nya dimulai. Jadi sampai hari Minggu nanti akan nyala. Jadi kalau kita lihat ya di beberapa peserta masih bau banget. Ngefur ya? Ngefur ya? Ngefur ya? Banget. Ngefur. Ya mungkin nanti ada lagi 1-2 yang menyusul. Mungkin ada masalah teknis atau apa. Kalau yang ini bukan peserta ini peserta, tapi peserta 600. Cuman dia dapat kebagian tugas dari Pontianak ya? Dari Jaga tas, Om. Oh, apa? Ke bagian jaga tas. Bagian jaga tas katanya. Jadi baru akan start hari Jumat. Jadi Senin sampai Jumat dia mantau teman-temannya di sini. Pacar. Don Bocor di Surabaya. Luar biasa. Sekalian terbang ya Om ya? Sekali terbang. Jadi teman-teman, ini rutenya Is Java Journey yang 1500 dan 600, tapi 600 yang kita bahas nanti. Yang 1500 ini tahun lalu itu 1200 kilo, tapi tahun ini karena tahun lalu bilang kurang jauh mas, kurang jauh, kurang berat. Jadi akhirnya tahun ini ditambahin kilometernya dan climbingnya. Jadi startnya semua kan di Surabaya, tempat kita sekarang di sini. Kalau tahun lalu ke barat dulu, sekarang kita ke selatan dan ke timur dulu. Jadi ikut arah jarum jam. Beda dengan tahun lalu. Ada peserta yang kemarin dulu, saya bikin plannya kebalik Om gitu kan. Loh, ya enggak, arahnya ke sini sekarang kayak gitu. Jadi sekali lagi teman-teman jangan darurat membaca ya. Perhatikan regulasi dan rutenya. Walaupun dapat map tapi bikin plannya ke kanan bukan ke kiri gitu. Jadi start dari Surabaya, mereka akan ke arah selatan, ke arah Pacet. Pacet Trawas itu tempat wisata di dekat Surabaya. Di kilometer 60 mereka akan ketemu tanjakan namanya Tritowening. Ini buat teman-teman ASOS atau yang di Surabaya kenal. Dan jarang ke sini. Kenapa jarang ke sini? Nanti akan Anda lihat kenapa kita jarang ke sini. Karena ini tanjakan Assalamualaikum, ini tanjakannya kayak gitu. Jadi ada tanjakan 25% di sini yang dan ini kita rancang dilewati pagi-pagi kilometer 60. Kenapa? Supaya main sepeda sejak pagi sudah punya konten. Ininya kayak gitu. Jadi dirancang untuk media bukan untuk peserta. 60 kilo lalu mereka turun ke arah Pandaan. Lalu mereka naik ke teman-teman yang di Surabaya kenal pasti Nongko Jajar ke arah Purwodadi lalu ke Nongko Jajar. Nah, nanti mereka akan split dengan yang 600 kilo di Tutur. Kalau yang 600 akan melanjutkan ke Nongko Jajarnya Pasar Nongko Jajar, sedangkan yang 1500 akan belok turun ke arah di Tutur akan belok kiri turun ke arah timur. Jadi mereka akan turun ke arah Probolinggo. Ini kita berusaha menghindari jalan nasional, tapi ini tak terhindarkan ya. Kita harus melalui jalan nasional ke arah Banyuwangi, melewati hutan Baluran yang banyak jupe-jupenya itu. Jupe adalah pemilik toko pelek di Sidoarjo, warga Gedangan, tapi terkenal karena jupe juga kita sebut sebagai mereka yang naik-naik pohon sama yang kaki 4 kejar-kejar orang gitu ya. Jadi ya ini di hutan Baluran, lalu mereka ke arah Banyuwangi. Nah di Banyuwangi ini nanti ada, kalau yang pernah ikut komnya main sepeda pasti tahu Blue Fire Ijen, itu finishnya di Paltuding, Ijen Paltuding. 1500 ke sana juga teman-teman. Jadi mereka akan naik ke sana juga dan checkpointnya kita taruh di Paltuding di ketinggian 1800 di tempat finishnya Blue Fire Ijenkom. Jadi di sana kita ada safe house, ada checkpoint, peserta bisa istirahat dan di checkpointnya EJJ itu ada mekanik, fisioterapi, dan mungkin snack dan lain-lain kalau dibutuhkan. Itu di kilometer 430. Kita tunggu hari ini siapa yang hari pertama bisa mencapai 430. Kita tunggu. Rata-rata peserta yang saya dengar kemarin antara di sekitar Situbondo atau ngejar sampai Banyuwangi. Tapi kita lihat ada nggak yang nekat naik sampai ke Paltuding atau cukup cepat untuk sampai ke sini karena butuh kecepatan dan kekuatan untuk nyampe ke kilometer 430. Dari sini, ini yang jelasin rutenya aja kayak jelasin peta Jawa Timur ini.
mereka turun ke Bondowoso, lalu mereka akan ke selatan, ke jalur lintas selatan Pancer Puger ini. Ini yang pemandangannya pasti laut selatan ya, bagus, ke pinggir laut sudah. Terus mereka ke jembatan Besuk Koboan. Nah ini Pronojiwo yang tahun lalu juga dilewati, spot foto. Jadi nanti mereka akan ke sini, terus ke arah Blitar ini ya. Tapi Blitarnya di sana ya. Terus mereka ke selatan lagi, laut selatan lagi, naik lewat Bendungan Lahor. Bendungan Lahor ini kalau nggak salah perbatasan Malang dan Blitar. Kemudian checkpoint berikutnya adalah kilometer 863 di Istana Gebang Blitar. Itu rumah pertama Bung Karno, jadi tempat yang sangat bersejarah, menjadi checkpoint kita. Jadi teman-teman ini selain gue juga belajar sejarah, mungkin hanya pembaca di buku sejarah, mereka akan mendatangi tempat rumah pertama Bung Karno di Blitar. Di situ checkpoint, ada fisioterapi, mekanik dan lain-lain untuk ngecek. Ini kilometer 863. Kita lihat apakah ada yang hari kedua sudah di sini. Orang-orang gila, jadi kita kan nggak bisa nebak gitu. Jangan-jangan mereka udah di sini. Ini juga checkpoint nanti untuk checkpoint pertama untuk yang 600 kilo. Tapi kita sekarang bahas yang 1500. Jadi checkpoint kedua adalah di Blitar, kilometer 863. Jadi terima kasih kepada Kota Blitar juga yang memfasilitasi. Kemudian karena Sekda Kota Blitar nanti ikut yang 600. Gila. Lalu nah ini kalau tahun lalu tuh Queen Stage-nya adalah apa itu? Pacitan menuju Trenggalek yang semuanya ngumpat-ngumpat dan ngomel-ngomel karena itu berat luar biasa. Tahun ini menurut kami special segmen atau Queen Stage-nya adalah Blitar Selatan. Jadi dari checkpoint Blitar itu mereka turun ke selatan dan ini gravel teman-teman. Ini gravel yang paling berat di sini. Tidak 60 kilo itu tidak semuanya gravel, tapi cukup gravel. Intinya sengsaranya kira-kira 60 kiloan dari Blitar Selatan menuju ke Tulungagung ini. Dan itu nanti sangat berisiko kalau diambil gelap. Jadi kita nggak tahu nanti strategi teman-teman seperti apa. Jadi baik yang 1500 maupun 600 nanti lewat sini. Dan ini ada tempat bersejarah juga, ada Monumen Trisula yang kita kalau nggak bersepeda mungkin nggak ke sana. Jadi ada rute itu juga. Jadi ini special segmen. Jadi nanti perhatikan ini antara hari ketiga mungkin atau hari kedua, 2 malam. Ini tempat yang deg-deg gitu, maksudnya bener-bener nggak ada apa-apa. Jadi ada puluhan kilo di sini yang kalau nggak salah hanya satu warung. Dan itu kan kalau malam pasti tutup dan lain-lain. Jadi ini yang memang kita siapkan untuk jadi cerita. Kan harus ada yang punya cerita. Lalu yang 1500 akan menuju Boyolangu, kemudian ini ada gravelan lagi dikit mungkin, terus bukan mungkin ya. Terus mereka akan mengikuti rutenya Journey to TGX, jalur lintas selatan menuju Trenggalek. Mereka ke Trenggalek, melewati Trenggalek, nanjak ke Bendungan Tugu, turun ke Ponorogo, nanjak lagi ke Magetan, Paranghill, turun ke Madiun, checkpoint terakhir di Kota Madiun, kilometer 1155. Ini checkpoint ketiga di tengah Kota Madiun itu yang sekarang ada wisata berbagai negara itu. Kalau dulu kan ada patung Merlion, ada Ka'bah, sekarang ada patung Liberty di situ. Jadi akan pit stop di situ. Terima kasih teman-teman di Madiun. Kemudian dari Madiun mereka akan menuju Surabaya lagi. Masih jauh ya, masih 400 kiloan. Jadi mereka akan Hutan Saradan, lalu ke utara, Alas Jati Dander, melewati Bendungan Semanto. Ini ada tanjakannya juga di sini. Alas Jati sampai ke Tuban ke atas, ke Laut Utara sekarang. Jadi Laut Selatan, Laut Utara disentuh semua. Lalu turun ke bawah, kembali ke Surabaya Town Square. Ini kilometer 1500 lebih dan menanjak lebih dari 12.000-13.000 meter. Menjelaskannya aja capek, apalagi ikut eventnya. Nanti saya dan Ivo dan beberapa teman akan ikut yang 600 kilo. Jadi ini rute didesain agak unik tahun ini. Mereka yang 1500 kilo nanti on schedule selesai 6 atau 7 hari akan bertemu dengan yang 600 kilo antara Blitar sampai Madiun sampai sini bisa bertemu. Itu akan jadi cerita lucu juga. Jadi ya itu kira-kira, dan kita mengucapkan terima kasih partner kita, tentunya ada MPM Honda Motor, ada kuisnya juga, ikuti kuis MPM juga, dan
mereka menyediakan hadiah bagi peserta yang mencapai checkpoint pertama. Ada hadiah khusus dari MPM Honda. Dan nanti pasti dapat berita kan kalau dia duluan. Dan tadi Honda Mobil dari Honda Surabaya Center sudah menyampaikan cari mobil Honda BR-V terbaru itu. Cari, ikuti di race map. Anda kalau Anda cek race map sekarang, Anda melihat tadi yang 1500, ada mobil Honda di situ. Cari kalau Anda bisa memotret mobil itu. Ini mobil terbaru dari Honda. Kalau Anda bisa memotret mobil itu yang ada logo khusus, nanti ada kuisnya juga. Jadi teman-teman yang menonton, mengikuti perjalanan teman-teman, beri mereka semangat kalau ketemu di jalan, tolong bantu jaga keselamatan mereka juga. Dan pengalaman kami tahun lalu adalah banyak peserta yang mengikuti dari belakang. Tolong jaga jarak dan hati-hati dengan teman-teman ini. Jadi kami terima kasih antusiasmenya, tapi tolong sama-sama menjaga keselamatan. Dan kita akan ketemu lagi, setiap hari ada 2 kali live streaming untuk menampilkan video-video mereka dan menceritakan perjalanan mereka. Nanti sore, hari Senin ini, nanti malam jam 19. Ya, kita ketemu lagi di live streaming. Kita akan membahas nanti malam jam 7 siapa sudah sampai mana, apa saja yang terjadi, bagaimana di tanjakan-tanjakan yang dilalui. Jadi sekali lagi terima kasih banyak sudah mendukung Main Sepeda, sudah mengikuti Main Sepeda. Kami ingin menyemangati terus dunia sepeda di Indonesia. Kami sudah ada sebelum pandemi, kami akan terus ada setelah pandemi. Dan moga-moga teman-teman tetap semangat terus bersepeda dan terinspirasi melihat kegila, ya tidak harus gila seperti mereka, tapi terinspirasi untuk terus bersepeda karena ini hobi yang luar biasa. Sampai ketemu.